Mungkin ketika kalian pertama kali dekat atau menjalin hubungan dengan pasangan, kebanyakan orang akan merasakan perasaan dan suasana yang penuh romansa dan kebahagiaan. Tapi seiring bertambahnya usia hubungan, suasana indah tadi kebanyakan akan dibalut dengan ambisi dan kontrol. Salah satu penyebabnya adalah bentuk keinginan untuk merubah pasangan. Dalam beberapa budaya, ada pemahaman bahwa pasangan adalah tanggung jawab kita, bahkan menjadi milik kita. Sehingga seringkali muncul tekanan dalam diri untuk membentuk pasangan sesuai keinginan kita. Dan mungkin di balik semua itu, ada cerminan patriarki di mana pasangan kita dianggap perlu memenuhi standar tertentu. Tapi apakah benar seperti itu? Apakah pasangan kita adalah milik kita? Di Manhwa Infinite Match, ada sebuah side story yang sangat menyentuh dan penuh pelajaran hidup. Cerita tentang Alphys, sang kepala sekolah yang dikenal sebagai seorang jenius dalam dunia sihir. Tapi di balik kecemerlangannya, Alphys menyimpan kesedihan mendalam dari masa lalu. Istrinya, sosok yang ia cintai dengan sepenuh hati, memiliki kondisi mental yang terjebak di usia 10 tahun. Ini artinya, walaupun mereka berdua hidup bersama sebagai suami istri Alphys tidak pernah bisa sepenuhnya memahami dunia orang dewasa. Situasi ini sangat menyulitkan Alphys, hingga ia memutuskan untuk melakukan sebuah eksperimen yang sangat berisiko. Menurut Carl Jung, seorang psikolog analitik terkemuka, keinginan untuk mengubah pasangan bisa berakar pada bayangan diri yang tak terselesaikan. Dalam konsep anima animus, Jung mengatakan, kita seringkali tertarik pada aspek-aspek dalam diri orang lain yang melengkapi diri kita. Namun, ketika hal ini tidak terjadi, ada kecenderungan untuk mencoba mengubah orang lain agar sesuai dengan ekspektasi kita daripada menerima kekurangan mereka apa adanya. Jung mengungkapkan, jika kita hanya mencintai seseorang karena memenuhi ekspektasi kita, itu bukan cinta, tapi refleksi ego kita sendiri. Alphys tidak hanya berhenti pada penerimaan kondisi istrinya. Dia berpikir, bagaimana jika aku bisa mentransfer ingatanku ke istriku agar dia bisa memahami dunia ini dengan cara yang sama denganku. Dengan harapan besar, singkat cerita, ia mulai eksperimen untuk mentransfer ingatan dan kecerdasan magisnya kepada istrinya. Eksperimennya berhasil, tapi tubuh istrinya tidak kuat menahan semua ingatan Alphys. Eksperimen ini berakhir dengan tragedi yang mengubah hidup Alphys selamanya. Erich Fromm, seorang filsuf dan psikolog terkenal, menjelaskan dalam bukunya The Art of Loving bahwa cinta sejati adalah tentang memberi kebebasan pada pasangan untuk menjadi diri mereka sendiri. Menurut Fromm, cinta yang sehat tidak memaksa atau mengubah, tapi menerima kekurangan dan keunikan pasangan. Dalam eksperimen ini, Alphys menunjukkan sebuah ambisi yang bisa jadi lahir dari ketulusannya. Dia ingin istrinya bisa memahami, bisa mengimbangi kecerdasannya, dan hidup tanpa batasan mental yang mengurungnya. Tapi pertanyaannya, apakah itu keinginan untuk kebahagiaan istrinya, atau keinginan Alphys untuk memiliki sosok ideal di sampingnya? Dalam pandangan seorang filsuf bernama Jean-Paul Sartre, manusia pada dasarnya bebas dan memiliki kebebasan mutlak untuk memilih. Dalam sebuah hubungan, saat kita berusaha mengendalikan atau mengubah pasangan, kita sebenarnya mengingkari kebebasan mereka sebagai individu. Cinta yang benar menghargai kebebasan. Jika kita mencoba mengubah atau mengendalikan pasangan, cinta itu berubah menjadi kepemilikan dan kehilangan esensi kemanusiaannya. Pasanganmu bukan milikmu. Ada keyakinan bahwa pasangan adalah seseorang yang menemani kita, tapi bukan milik kita untuk diubah atau dikontrol. Dan apa yang dilakukan Alphys adalah contoh ekstrim dari keinginan untuk mengubah seseorang agar sesuai dengan ekspektasi pribadi. Pada akhirnya, malah menciptakan kehancuran. Kisah ini juga memberikan pelajaran tentang bagaimana cinta bisa menjadi perpanjangan dari keinginan. Alphys tidak mampu melihat istrinya apa adanya, melainkan apa yang ingin ia lihat dalam diri istrinya. Hal ini bisa dibilang menjadi gambaran kecil dari patriarki dalam sebuah hubungan.
ketika kita merasa berhak merubah pasangan, itu seringkali berakar dari pandangan bahwa pasangan adalah tanggung jawab kita, bukan teman hidup yang independen. Kondisi mental istrinya mungkin berbeda, tapi justru di situ letak kekuatannya sebagai sosok manusia yang unik. Memaksanya berubah tidak hanya menghancurkan dirinya, tapi juga merampas identitas asli dari orang yang ia cintai. Pada akhirnya, usaha Alvis untuk merubah istrinya tidak hanya gagal, tapi juga menghancurkan cinta itu sendiri. Istrinya meninggal dalam eksperimen tersebut, dan Alvis harus menghadapi kenyataan bahwa cintanya tidak cukup untuk memiliki seseorang sepenuhnya. Di sini, Infinite Match memberi kita pelajaran bahwa cinta yang sejati adalah cinta yang menerima, bukan mengontrol. Keinginan Alvis untuk merubah pasangan mungkin lahir dari cinta, tapi cinta yang tidak memberikan kebebasan bisa jadi lebih berbahaya daripada ketidakpedulian. Dari kisah Alvis dan istrinya, kita belajar bahwa pasangan adalah teman hidup yang merdeka, bukan seseorang yang bisa kita kendalikan atau ubah sesuka hati. Cinta yang sejati adalah ketika kita mampu menerima dan menghargai pasangan apa adanya, bukan mengubah mereka demi memenuhi ambisi atau ekspektasi pribadi. Jika tidak demikian, cinta itu malah akan menghancurkan kita berdua. Terima kasih.